Di sebuah desa kecil nan tenang, hiduplah seorang lelaki bernama Uwais. Setiap malam, ketika seluruh kampung tertidur lelap, ia bangun dalam sunyi, menegakkan sholat tahajud dengan linangan air mata. Suara bacaannya merdu, tangisnya menggetarkan hati, dan dahinya tak lepas dari sajadah. Kabar tentang kesyalihan Uwais tersebar ke berbagai penjuru. Banyak orang yang datang padanya meminta nasihat. Ia pun mulai merasa bangga. Dalam hatinya ia berkata, "Tak banyak orang sanggup bangun malam seperti aku. Aku pasti termasuk hamba yang dicintai Allah." Namun, yang tidak diketahui oleh banyak orang, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati Uwais. Ia mulai memandang rendah orang lain. Ia suka membandingkan ibadahnya dengan mereka. Ia berkata dalam hati, "Si Fulan tak pernah aku lihat di masjid waktu subuh. Si Anu lebih sibuk mencari dunia daripada mendekat pada Allah." Lidahnya mungkin tak mengucap, tapi hatinya terus menilai. Suatu malam, Uwais bermimpi. Ia berdiri di padang mahsyar, di hadapan Allah yang Maha Adil. Ketika namanya dipanggil, ia maju dengan penuh keyakinan. "Aku ahli tahajud ya Rob," ucapnya dalam hati. Namun, malaikat berkata, "Engkau memang rajin tahajud, tapi tidak pernah bersihkan hatimu dari kesombongan. Engkau berdiri di malam hari, namun merendahkan saudaramu di siang hari. Engkau menangis dalam sujud, tapi menyimpan angkuh dalam dada." Uwais gemetar. Ia mencoba membela diri, tapi lisannya keluh. Kemudian terdengar suara, "Tahukah engkau siapa yang paling mulia di sisiku? Bukan yang paling lama sujudnya, tapi yang paling ikhlas hatinya. Bukan yang paling indah bacaannya, tapi yang paling rendah hatinya." Uwais terbangun dari tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menangis, bukan karena merasa dirinya ahli ibadah, tapi karena baru menyadari betapa hati kecilnya telah mengkhianati ibadahnya. Sejak malam itu, Uwais berubah. Ia tetap menegakkan tahajud, tapi kini dengan hati yang terus meminta ampun. Ia tak lagi membandingkan amalnya dengan orang lain. Ia belajar tawadu dan lebih memilih menyembunyikan ibadahnya dari pujian manusia. Ibadah bukan sekadar ritual, tapi soal keikhlasan dan kebersihan hati. Jangan sampai amal besar hancur karena penyakit hati yang kecil. Sehebat apapun tahajud kita, jika hati masih sombong dan merasa lebih baik dari orang lain, maka bisa jadi Allah justru tidak menyukai kita. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian.